Shalom guys, welcome to GC Youth Online Service. Mari kita persiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, yuk sama-sama kita baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, tak ada panah yang terbang di waktu siang, tak ada penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, tak ada penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi tak kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Hai, shalom semuanya. Jumpa lagi kita di hari Minggu ini. Kita mau sama-sama mulai ibadah GC Youth Lewi kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, ya Bapa, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan Yesus, Engkau telah melindungi kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan Yesus, tanpa kekurangan satu apapun. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Engkau berkati juga teman-teman kami Tuhan Yesus yang sedang ibadah Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau sertai, Engkau lindungi mereka Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan Yesus, kami akan bersorak memuji dan memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Kita mau sama-sama bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kita mau sama-sama puji Dia. Sebab Dia baik dan Dia sangat baik. Memuji Tuhan, sebagai sukacita.
sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik Tuhan. Engkaulah penolong dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan penolongku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku Dan tuntun langkahku.
seperti Engkau Tuhan. Sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Kita katakan there's nothing like you. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Lord, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Nothing is, oh, Lord, there's nothing better than you, Lord. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Sekali lagi kita katakan there's nothing. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Lord, there's nothing. Nothing is better than you. Oke, semuanya shalom. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih untuk Ketua GC dan Ketua Youth Mitra 10 Cibubur yang telah mengizinkan saya untuk saya membawakan sharing firman Tuhan. Dan pada hari ini saya mengucap syukur banget kalau misalnya saya masih diberikan kesempatan kedua kalinya untuk saya bisa membawakan sharing firman Tuhan ini. Dulu kita ketemu waktu offline, sekarang kita ketemu di online, teman-teman. Dan teman-teman, saya diberikan tema yang sangat luar biasa, yaitu adalah Living in the Power of God Grace. Hidup dalam kekuatan Tuhan. Teman-teman, kalau ngomongin masalah tema ini memang pas banget untuk saat-saat hari ini, dengan kondisi saat hari ini, apalagi masalah COVID belum kelar, datang lagi masalah baru. Masalah apa sih? Yaitu bencana alam di NTT. Di NTT belum kelar, kejadian lagi di mana? Kejadian lagi di Jawa Timur. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Berturut-turut begitu terus. Tapi ingatlah bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggal diam, dan ingatlah Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah teman-teman, yuk kita buka Alkitab kita di Roma 5 ayat 2. Saya akan bacakan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita diberi dan kita bermegah dalam pengharapan akan terima kemuliaan Allah. Teman-teman, ayat ini memang benar-benar luar biasa. Dari ayat ini kita dibilangkan seperti kita ini memberikan hidup kita ini buat Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu ada kemuliaan, di dalam Tuhan itu ada kemegahan buat kita. Maupun kondisi saat hari ini teman-teman, banyak orang-orang yang di dunia ini itu banyak banget yang khawatir dengan keadaan saat hari ini. Yang terjadi apa? Krisis ekonomi. Krisis ekonomi udah terjadi. Lalu orang-orang banyak juga di PHK. Bener ya? Banyak banget orang-orang yang di PHK teman-teman. Sungguh luar biasa banget. Itu ujian yang sangat luar biasa banget.
banyak banget teman-teman yang teman-teman lihat yang di PHK. Tapi buat kita semua teman-teman, jangan pernah yang namanya mengeluh. Yang setuju katakan amin. Amin. Jangan pernah juga yang namanya khawatir. Amin. Amin. Luar biasa banget kalau misalnya dikasih ayat ini dan saya coba untuk implementasikan keadaan saat hari ini dengan Alkitab. Karena kalau misalnya kita lihat teman-teman, kejadian-kejadian yang terjadi ini lebih parah kejadian yang dulu pada zaman Tuhan Yesus. Ujian yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus itu lebih luar biasa dibandingkan ujian yang kita alami saat hari ini. Apa sih ujiannya pada Tuhan Yesus? Ya, ujiannya itu adalah mengenai tentang iman. Apakah mereka khawatir? Saya nggak tahu. Tapi kalau saya secara manusiawi pasti saya tahu mereka khawatir. Saya bertanya juga sama teman-teman, apakah mengikut Yesus itu enak? Enak, mengikut Yesus enak. Ada yang bilang enak, ada yang bilang gak enak. Saya cuma mau bilang, mengikut Yesus itu gak enak. Gak enaknya kenapa? Banyak yang membenci. Banyak yang namanya mengikut Yesus itu banyak dikucilkan, banyak ini. Tapi ingat, ketika kita berhasil melewati hal-hal seperti itu, ketika Tuhan Yesus datang, nanti kita dijemput di awan-awan yang permai. Kita bertemu, dan saya berharap banget untuk kita semua sama-sama diangkat ketika Tuhan Yesus datang. Tetap jaga iman teman-teman. Jangan pernah khawatir maupun teman-teman ngikut Kristus. Orang yang gak ngikut Kristus juga tetap juga diuji. Apalagi teman-teman gak mengikut Yesus. Benar ya? Yang pasti benar dong. Orang yang gak ngikut Yesus aja diuji. Apalagi gak mengikut Yesus, pasti lebih diuji lagi. Tapi ujian yang kita alami itu, teman-teman asal teman-teman tahu, Alkitab sendiri yang bilang, firman Tuhan sendiri yang bilang, pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatannya kita. Pastinya berarti tidak melebihi kekuatan kita. Berarti ada jalan keluar. Setuju katakan amin? Amin. Jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya apa? Untuk kita sama-sama bisa menghadapi zaman-zaman saat ini. Zaman-zaman yang orang bilang katanya krisis ekonomi lah, krisis karakter lah. Ya, ada kuncinya. Kuncinya apa? Kalau teman-teman mau saya kasih kuncinya, teman-teman saya mau tanya dulu sama teman-teman sebelum saya kasih kuncinya. Saya mau tanya teman-teman bisa jawab. Apa tujuan teman-teman menjadi orang Kristen? Ayo. Apa tujuan teman-teman untuk menjadi orang Kristen? Oke, udah? Kalau teman-teman mau tahu ya, tujuan kita menjadi orang Kristen hanya satu. Kalau teman-teman benar-benar baca Alkitab, kalau teman-teman habis baca Alkitab, teman-teman peres ini Alkitab bisa diperes, cuma satu yang akan keluar. Apa? Kasih. Loh, apa hubungannya? Ditanya apa tujuan untuk kita menjadi orang Kristen, kok jawabnya kasih? Ya, karena Tuhan bilang untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain, kita harus bisa mengasihi orang lain. Itu tujuan kita untuk hidup menjadi orang Kristen, teman-teman. Teman-teman, dengan kondisi saat hari ini, mungkin kita lagi sama-sama digoncang dengan keadaan kayak gini, tapi tetap harus memiliki kasihnya Tuhan. Kita harus tunjukin bahwa kita ini adalah terang. Kita ini adalah terang dunia. Kita harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Saling menguatkan, saling yang namanya, kalau misalnya ada yang
lemah imannya, teman-teman kuatin. Kalau misalnya teman-teman lagi lemah, abis itu orang lain jatuhin, kan teman-teman juga pasti kesel. Jadi kalau ada orang lain lagi lemah, teman-teman kuatin, sama-sama kuatin, sama-sama saling mengingatkan. Ketika lagi jatuh dalam dosa, saling mengingatkan, bro, jangan begini bro, jangan begitu bro. Ingat teman-teman, iblis sangat senang banget untuk menghancurkan anak muda. Sekarang ini iblis itu, neraka itu lagi obral. Obral apa? Obral dosa. Semua dosa dibikin murah. Mana ada teman-teman yang dosa, yang namanya dosa itu gak enak. Semua dosa tuh enak. Lihat aja ada orang yang pakai narkoba sampai ketagihan, enak bagi mereka. Lihat aja ada orang yang bebas, free sex. Orang bilang ini bagi mereka enak. Gak ada teman-teman yang namanya dosa itu yang gak enak. Hati-hati teman-teman, kalau teman-teman jatuh di dalam dosa, teman-teman mengikuti keinginan-keinginan seperti itu, teman-teman akan kecanduan. Jangan sampai menjual diri teman-teman demi orang yang dicintai. Ingat, Yesus sayang sama teman-teman. Harga teman-teman lebih mahal dibandingkan emas dan perak. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Teman-teman coba pikirin, harga ginjal kita berapa sih? Harga jantung kita berapa sih? Harga organ tubuh kita berapa sih? Mahal. Mahal. Tapi ingat, maupun kita jual semua organ tubuh kita, diri kita lebih mahal. Lebih mahal dari segalanya. Gak bisa dibeli pakai uang. Cuman bisa dibayar pakai darah Kristus. Jadi teman-teman, sekarang ini anak-anak muda ini banyak banget yang kehilangan karakternya karena krisis ekonomi. Lihat teman-teman, kondisi saat ini gara-gara krisis ekonomi, banyak anak-anak muda yang pencurian di mana-mana itu dilakukan oleh anak-anak muda. Luar biasa kan? Lalu mereka stres, mereka larinya kemana? Mereka larinya ke minum-minuman, mabok. Mereka larinya kemana? Tuh, larinya ke tawuran. Lagi stres, larinya ke tawuran, berantem sana sini, begal untuk dapetin duit. Stres, katanya lagi stres. Abis itu ketangkep bilang hilaf. Luar biasa kan? Teman-teman, hati-hati untuk zaman ini. Ingat ya teman-teman, jaga diri teman-teman. Ada kuncinya teman-teman untuk teman-teman bisa bertahan di dunia ini. Untuk kita sama-sama dipakai Tuhan luar biasa. Saya kasih tahu kuncinya. Kuncinya itu, ini saya pun juga bagi kesaksian sedikit. Kenapa saya bisa ngalamin hal-hal yang saya alami waktu orang tua saya mengalami krisis ekonomi. Saya dulu udah pernah ceritakan waktu di Mitra 10 kesaksian dulu. Kita orang berada tiba-tiba jatuh miskin karena kerusuhan tahun 98. Rumah hancur, semuanya hancur. Ini dijarah, itu dijarah. Kita cuma bawa baju dan uang seadanya. Kita tinggal di rumah orang, numpang. Kita numpang di rumah orang. Karena kalau misalnya ada orang Cina bisa dibunuh. Tawan orang Cina. Untung saya nggak kelihatan Cina, saya gosong. Tapi saya tetap bersyukur. Teman-teman, krisis ekonomi waktu itu, kita cuma ngandelin satu teman-teman. Kita berdoa. Lalu orang tua saya, papa saya, almarhum papa saya bekerja keras. Jadi untuk kuncinya yang pertama adalah berdoa. Berdoa, mencari Tuhan. Yang pertama tuh kuncinya mencari Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Habis berdoa apa? Baca Alkitab. Iman itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Ketika orang tua saya mengalami kesusahan, orang tua saya cuma berdoa. Dulu kita bukan orang Kristen. Orang tua saya bukan orang Kristen, tapi orang Konghucu. Orang yang baru percaya Tuhan, tapi dia sangat percaya sekarang Tuhan itu adalah Tuhan Yesus.
Mujizat terjadi pada keluarga saya. Ketika orang tua saya butuh uang, tiba-tiba orang tua saya berdoa, mama saya berdoa, tiba-tiba Tuhan kirimkan orang lain untuk mengirimkan duit, padahal gak pernah meminta. Almarhum papa saya pernah menjadi pemulung, pernah jadi tukang ojek, pernah juga jual motor, tapi motornya dicuri. Pernah. Tapi puji Tuhan, semuanya diubahkan itu oleh Tuhan. Ingat sekali lagi, berdoa. Ketika teman-teman butuh pekerjaan, minta sama Tuhan. Ketika teman-teman lagi benar-benar krisis ekonomi, minta sama Tuhan. Ketika teman-teman lagi gelisah, datang sama Tuhan. Iman itu timbul karena apa? Karena Tuhan. Karena keintiman kita. Keintiman kita sama Tuhan. Jangan lupakan Tuhan itu. Tuhan itu baik buat teman-teman dan buat saya. Lalu yang kedua kuncinya adalah apa? Bekerja keras. Kita lahir di dunia ini bukan hanya untuk berdoa, tetapi diharuskan untuk berdoa. Maksudnya apa? Kan bukan untuk berdoa, tapi kenapa diharuskan untuk berdoa? Ya, kalau kita hanya berdoa tapi kita gak bekerja keras, sia-sia. Sama aja kayak iman tanpa perbuatan itu mati. Alkitab sendiri yang ngomong, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi teman-teman, kalau teman-teman banyak berdoa, jangan lupa juga teman-teman harus bekerja keras. Ada salah satu motivator yang saya senangi, yaitu namanya Pak Chandra Putranegara. Itu motivasi benar-benar buat anak-anak muda, tapi buat anak-anak muda yang mau jadi entrepreneur. Itu dia selalu bilang begini, kita gak akan pernah bisa sukses kalau kita gak pernah dekat sama Tuhan, dekat sama Dia. Dia bilang itu, dekat sama Pencipta. Kita harus dekat sama Pencipta. Sampai orang dunia aja bisa bilang kayak gitu. Nah, itu teman-teman yang harus teman-teman tahu. Dekat sama Tuhan, lalu harus bekerja keras. Yang ketiga, yang terakhir, harus yang namanya rendah hati. Saya sangat senang melihat orang yang rendah hati. Jangan merasa dirinya itu paling hebat. Jangan pernah merasanya dirinya itu paling wow deh, paling keren, paling gagah, paling kuat. Jangan. Di atas langit masih ada langit. Jadi teman-teman harus belajar untuk rendah hati. Tuhan paling senang sama orang yang rendah hati, bukan orang yang angkuh, bukan orang yang congkak. Sama-sama itu artinya itu rendah hati. Kita harus belajar untuk kita rendah hati. Karena kenapa? Orang Kristen gak boleh yang namanya sombong, apalagi sombong rohani. Jangan. Kita semua sama di mata Tuhan. Gak ada yang paling kudus, gak ada yang paling suci. Yang paling suci hanya Tuhan. Harus belajar rendah hati teman-teman. Kalau misalnya teman-teman gak belajar rendah hati, teman-teman gak akan pernah bisa jadi orang sukses. Oke, mungkin teman-teman hebat dalam pekerjaan, mungkin teman-teman hebat dalam pelayanan, tapi teman-teman kalau gak ada kerendah hatian, percuma, sia-sia semuanya. Semuanya itu hanya sampah. Jadi teman-teman harus belajar rendah hati di sini. Tuhan gak suka sama orang yang gak rendah hati. Kenapa kok ada kaitannya sama kerendahan hatian? Ya, ada. Untuk kita mendapatkan iman Kristen, untuk kita dapatkan yang namanya keintiman sama Tuhan, itu harus ada kerendahan hatian. Jadi 3 kunci itu adalah hal-hal yang harus kita tanam dalam diri. Itu hal yang sangat penting. Ya teman-teman ya, ingat Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan sangat mengasihi anak-anak GC Youth di Mitra 10. Dan teman-teman sekarang harus bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan hidup dirinya buat Tuhan. Dan jangan pernah lupa yang namanya mengasihi. Jangan pernah khawatir dengan keadaan saat ini, karena kita punya Bapa di surga yang selalu ada untuk kita semua. Amin. Amin. Jadi jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Saya percaya 3 tahun atau 5 tahun ke depan teman-teman bisa jadi orang sukses.
Yang penting intinya jangan pernah khawatir. Sekali teman-teman khawatir, teman-teman harus ingat, gue harus datang sama Tuhan. Gue harus banyak yang namanya bekerja keras. Gue harus rendah hati. Percaya deh, pasti 3-5 tahun ke depan teman-teman bisa menjadi orang sukses. Amin. Amin firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapak, saya berdoa buat teman-teman di Mitra 10 di Cibubur ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati mereka semua ya Bapak. Jangan Kau berikan kekhawatiran ya Bapak, tapi Kau berikan damai sejahtera untuk keadaan saat hari ini. Yang sedang sakit Kau sembuhkan, yang sedang beban berat ya Bapak, Kau berikan kelegaan ya Bapak. Yang butuh pekerjaan Kau berikan pekerjaan ya Bapak. Engkau pakai anak-anak GC dan youth ya Bapak pada saat hari ini. Engkau pakai seterusnya ya Bapak untuk menjadi dupa yang harum di hadapan orang-orang banyak ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, kami telah mendengarkan isi hati-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gimana guys? Terberkati kan dengan firman hari ini? Untuk memberikan persembahan, kamu bisa scan barcode berikut ini. Sampai jumpa di ibadah GC Youth minggu depan. See you and God bless you.